Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jubair Jamaludin dari kelas 10G akan menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang Indonesia. Nah, asal-usul nenek moyang Indonesia ini masih banyak yang memperdebatkan, maupun dari ahli sejarah, arkeolog, antropolog, ataupun genetikawan, karena data-data yang diperoleh sekarang masih belum bisa menjawab dari mana asal-usul nenek moyang Indonesia. Namun ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang Indonesia. Di antaranya ada 3 teori, yaitu teori migrasi dari Afrika, teori melalui Asia Tenggara, lalu yang ketiga ada teori tentang Austronesia. Yang pertama ada teori migrasi dari Afrika. Jadi teori ini menjelaskan tentang ada beberapa peneliti yang menyebutkan bahwa manusia modern itu pertama kali muncul di Afrika pada sekitar 200.000 tahun yang lalu dan menyebar ke seluruh dunia termasuk wilayah Indonesia. Nah, teori ini juga didukung dengan penemuan bukti fosil dan genetika yang menunjukkan bahwa manusia modern di Indonesia dan manusia modern di Afrika itu sama. Kedua itu adalah teori migrasi melalui Asia Tenggara. Jadi teori ini menjelaskan bahwa sebenarnya manusia purba itu bergerak melalui Asia Tenggara sebelum mencapai wilayah Indonesia. Nah, adapun bukti-bukti arkeolog yang mendukung teori ini yaitu salah satunya penemuan manusia purba Jawa, yaitu Homo erectus yang ditemukan di Jawa sejak jutaan tahun yang lalu. Lalu yang kedua adalah penemuan manusia purba di Tiongkok yang mengindikasikan bahwa sebenarnya makhluk itu telah berada sekitar 80.000 sampai 120.000 tahun yang lalu. Oke, yang ketiga itu ada teori yang paling populer, yaitu teori Austronesia. Kenapa populer? Jadi di teori ini tuh menjelaskan bahwa sebenarnya nenek moyang kita ini berasal dari etnis Austronesia. Lalu teori ini juga berdasarkan bukti-bukti linguistik, arkeolog, dan genetikawan. Bahasa-bahasa Indonesia pun itu memiliki kemiripan dengan bahasa-bahasa yang dituturkan di Kepulauan Pasifik, Polinesia, dan Madagaskar, yang dimana kepulauan tersebut merupakan masih bagian dari suku Austronesia. Adapun bukti-bukti arkeolog yang menunjukkan bahwa pola migrasi yang terkait dengan kehidupan Austronesia itu berada di wilayah Asia Tenggara. Teori yang tadi bisa dibilang belum terlalu kuat dan belum bisa dipastikan benar atau tidak, maka dari itu kita masih terus perlu memahami atau mencari informasi-informasi tentang asal-usul nenek moyang negara Indonesia yang tersebar di kalangan kita ini. Ada pula satu teori yang sangat populer, yaitu teori Yunan, yang menjelaskan antara keterkaitan bangsa Yunani dan bangsa Indonesia, di mana ada pendapat yang dikemukakan bahwa ada kemiripan makhluk mitologi Yunani dan mitologi Indonesia, di mana contoh di Indonesia ada tokoh mitologi Hindu yang bernama Garuda, sedangkan di mitologi Yunani ada makhluk berkepala burung yang bernama Griffin. Maka para ahli berpendapat bahwa Griffin dan Garuda merupakan salah satu bukti kontak budaya antara bangsa Yunani dan bangsa Indonesia. Namun, kedatangan bangsa Yunani ke Asia Tenggara juga merupakan terkait dalam ekspansi kerajaan Alexander Agung pada abad ke-4 sebelum Masehi. Dalam ekspedisi militernya, pasukan Alexander Agung mencapai wilayah-wilayah yang sekarang termasuk wilayah Indonesia seperti India dan Pakistan. Beberapa ahli juga mengatakan bahwa ada pengaruh budaya dan mungkin membawa pengaruh terhadap bangsa Indonesia. Akan tetapi, selain teori Yunan, teori Austronesia, teori migrasi Afrika, teori migrasi Asia Tenggara, ada juga 4 teori terakhir. Teori
yaitu merupakan teori Pleistosen. Yang kedua, teori Pleistosen akhir. Yang ketiga, teori kontinuitas Paleolitik. Yang keempat merupakan teori kontak lintas budaya. Teori Pleistosen. Teori ini berfokus pada masa Pleistosen, yaitu pada 2,6 juta hingga 11.700 tahun yang lalu, dan mengusulkan bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari populasi manusia purba yang telah ada di wilayah tersebut sejak waktu itu. Beberapa bukti arkeologi yaitu seperti penemuan Homo erectus di Jawa dan Homo floresiensis di Pulau Flores. Teori ini mengungkapkan bahwa keturunan langsung dari populasi manusia purba ini menjadi nenek moyang manusia modern di Indonesia. Adalah teori Pleistosen akhir. Sedangkan untuk teori Pleistosen akhir ini berfokus kepada masa Pleistosen akhir dan mengusulkan bahwa perubahan iklim yang memengaruhi pergerakan manusia menuju Indonesia. Selama masa ini terjadi penurunan suhu air laut yang menyebabkan wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terhubung ke Indonesia akhirnya menjadikan pulau dan terhubung ke Indonesia. Akibat dari perhubungan pulau ini yaitu terjadinya migrasi manusia di wilayah Asia Tenggara menuju Indonesia. Yang ketiga, ada teori kontinuitas Paleolitik, yaitu teori yang menyatakan bahwa populasi manusia di Indonesia memiliki kontinuitas langsung dengan populasi manusia purba di wilayah itu. Berdasarkan bukti arkeologi dan genetika, beberapa ahli berpendapat bahwa ada kelanjutan langsung dari populasi manusia purba modern di Indonesia tanpa adanya migrasi besar-besaran dari luar. Ini menunjukkan bahwa nenek moyang manusia Indonesia adalah keturunan langsung manusia purba yang telah tinggal di wilayah kita selama ribuan tahun. Yang keempat, itu merupakan teori kontak lintas budaya. Sedangkan untuk teori ini berfokus pada pengaruh dan kontak budaya antara Indonesia dengan wilayah lain dari Asia atau sepanjang jalur sutra. Teori ini berpendapat bahwa melalui hubungan perdagangan dan perjalanan lintas budaya, elemen-elemen budaya genetik dari wilayah lain dapat memengaruhi nenek moyang Indonesia. Misalnya, pengaruh India dalam agama dan budaya Indonesia dapat dikaitkan dengan kontak antara India dan Indonesia sejak zaman kuno. Tapi, meskipun ada beberapa teori dan banyak lagi teori di luar sana, perlu dicatat bahwa harus ada penelitian lebih lanjut, disiplin ilmu, dan kita harus paham tentang teori-teori tersebut, di mana kita harus tetap mencari kebenaran tentang asal-usul agama Indonesia dan perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Maka daripada itu, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan informasi, ataupun kesalahan dalam teknis. Oke, sekian dari saya, Muhammad Jibril Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.